dengan Kak Afi, Fania, dan Vino. Nah, hari ini kita mau muji Tuhan. Siapa yang di rumah siap muji Tuhan? Saya. Kita di sini juga di rumah loh, dan kita siap muji Tuhan. Ayo, kita siapkan hati kita berkumpul bersama. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Semangat ya. Oke, siap semua memuji Tuhan? Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan yuk. Semangat ya semua. Yang keras semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, tepuk tangan ya semua. Kita mau bersuka cita, kita mau muji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Siapa di sini yang masih semangat puji Tuhan? Masih semangat semua ya? Adik-adik semua tahu kalau Tuhan itu selalu rindu kalau kita itu datang kepada Dia. Dia selalu memanggil-manggil kita, dan Dia selalu mengasihi kita. Dia sangat sayang pada kita. Oleh sebab itu, kita mau selalu bersuka cita, bergirang. Kita mau selalu bersuka dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini. Dengar Dia panggil nama saya. Siap? Oke. Ya, tepuk tangan semua yuk. Kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, sama-sama nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Tunjuk kanan kirinya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Semuanya bersuka cita ya di rumah ya. Walaupun kita mau Tuhan di rumah masing-masing, kita mau bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Ya,
Ayo lebih semangat lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk kanan kirinya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan, luar biasa Kak Halki. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapa, ku datang padamu. Mari adik-adik, kita mau katakan pada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan lagi, Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi di Minggu Misi bulan Februari. Kita sekalian merayakan hari Valentine, ya. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa lebih dahulu ya. Yuk. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri, buat hidup, buat kasih sayang-Mu, buat kesehatan untuk kami semua. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih itu boleh tumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, dalam Minggu Misi dan Valentine ini kita mau belajar satu firman yang mengatakan, Aku menyertai engkau senantiasa
sampai kesudahan alam. Yang Tuhan Yesus janjikan pada kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita mau belajar dari seorang yang bernama David Livingstone. David Livingstone adalah seorang dokter yang masih muda, cakep, dan luar biasa. Jadi anak-anak, kalau jadi hamba Tuhan tuh tidak selalu harus yang paling bodoh, tidak keterima di universitas, di mana-mana, terus akhirnya jadi hamba Tuhan. Bukan, ya. Tuhan memerlukan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang tidak cuman IQ-nya rendah-rendah itu enggak, ya. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang pintar, tapi yang mau taat sama Tuhan. Demikian juga dengan David Livingstone. Dia adalah seorang dokter yang pintar, yang mempunyai masa depan yang bagus. Dia juga bukan orang yang jelek. Jadi dia kalau anak-anak sekarang itu kece, ya, cakep, ya, nggak kalah sama itu Tommy sekarang itu nggak kalah, ya. Dia anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang pintar, yang nomor satu taat dengan panggilan Tuhan. Apa yang menjadi rahasianya? Kita mau belajar, ya. David Livingstone setelah dia sekolah jadi dokter, dia lulus, kemudian dia sebenarnya ditawarin kerja di sebuah rumah sakit. Dia bisa dapat uang yang banyak, bisa pokoknya punya masa depan yang bagus. Tapi David Livingstone dia memilih, dia mau menjadi hamba Tuhan, misioner yang diutus kemana Tuhan mau dia pergi. Setelah itu, setelah lulus, dia sebenarnya sudah mempersiapkan diri, dia mau pergi ke Cina. Tapi karena ada perang dunia, jadi dia tidak jadi ke Cina. Kemudian dia nganu, Tuhan, katanya Tuhan mau menyertai aku, tapi kok aku mau ke Cina batal. Waduh, ini gimana nih Tuhan? Tuhan ngomong, aku tetap menyertai kamu. Meskipun kamu tidak ke Cina, aku tetap menyertai kamu. Anak-anak, terus David Livingstone, ya udah, dia tetap stay di kotanya. Dia nunggu sampai akhirnya suatu hari ada seorang misionari dari Afrika datang dan mengabarkan Injil di kotanya David Livingstone. Kemudian David Livingstone dia mendengar khotbah, dan pada akhir khotbah ada tantangan yang mengajak siapa yang mau melayani di Afrika. Terus Tuhan berbicara dengan David, ini saatnya kamu pergi ke sana. David taat. Kemudian dia pergi ke Afrika dan dia melayani di Afrika. Tidak seperti sekarang Afrika, ya. Afrika itu kalau sekarang bagus, ya toh. Ada kayak taman safarinya, itu bagus-bagus semua. Tapi kalau dulu, wah, jangankan taman safari, ya toh, tapi binatangnya buas-buas, kemudian, wah, penduduknya juga sama dengan binatangnya juga
primitif, makan manusia juga. Wah, luar biasa ya. Jadi tantangannya berat sekali. Kemudian anak-anak, singkat cerita, David Livingstone ini berangkat ke sana, sampai di sana kemudian dia mengalami masalah yang tidak sedikit ya, banyak banget masalahnya. Dia mau dibunuh dengan penduduk primitif, dia waktu dia jalan masuk ke hutan, ada seekor singa menerkam dia sampai lengannya yang kanan apa yang kiri, tante lupa. Lengannya itu sampai mau copot ya, mau lepas dari tubuhnya. Jadi lengannya yang satu itu sampai lumpuh, tidak bisa difungsikan. Kemudian tidak itu tok ya, di hutan itu kan banyak nyamuk, ya toh. Nyamuknya itu tidak gede-gede, tapi besar-besar, yo, putih banget ya. Jadi tidak gede tok, tapi putih banget ya. Dan apa itu namanya? Enggak nyamuk biasa, tapi nyamuk malaria. Ya, nyamuk malaria itu kalau di hutan, kalau di Indonesia sini sudah ada obatnya ya, meskipun di Irian Jaya itu masih banyak juga yang meninggal karena penyakit malaria. Di Afrika sana, waktu zaman David Livingstone di Afrika juga sama. Jadi nyamuknya itu kalau gigit, tidak cuma gigit tapi ninggali penyakit ya, malaria. Sampai akhirnya beberapa kali dia mengalami demam karena malaria, hampir meninggal. Tapi Tuhan masih menyertai karena tugas yang diberikan Tuhan itu belum selesai. Ya, juga waktu dia juga sudah mempunyai istri ya saat itu, dia istrinya dibawa, kemudian anaknya juga, anaknya sempat mati di sana satu ya. Kemudian karena kematian anaknya, akhirnya istri dengan anaknya yang lain itu disuruh pulang ya, disuruh pulang. David Livingstone dia melanjutkan perjalanannya menuju ke pedalaman yang lebih dalam lagi dan lebih parah lagi ya, lebih liar lagi ya. Anak-anak, di sana David Livingstone mengalami banyak sekali tantangan yang besar-besar, tapi David Livingstone tetap bertahan. Dia percaya Allahnya, Allah yang besar, Allahnya tetap menyertai dia. Jadi dia tidak takut meskipun tantangan itu banyak, tapi dia tetap maju terus, tetap masuk terus. Dihalangin seperti apapun, dia tetap berdoa dan tetap maju. Seperti yang Tuhan mau dia masuk ke daerah yang sulit, dia tetap taat dan dia pergi ke tempat tersebut. Sampai suatu hari waktu dia sempat pulang ke kotanya, ke asalnya, di sana ayahnya itu sakit keras. Jadi karena dia sangat sayang dengan ayahnya, akhirnya dia pulang. Sampai di kota, sampai di rumah ayahnya, dicariin, loh kok sepi ya? Sepi sekali anak-anak, tidak ada orang. Di mana ya? Semua di mana? Anak-anak, ternyata waktu dia sampai di kotanya, sampai di rumahnya, ternyata ayahnya itu sudah meninggal dan sedang dikuburkan, dimakamkan. Anak-anak, David Livingstone sangat sedih, sangat terpukul. Dia menangis karena dia sayang banget sama papahnya. Sampai akhir papahnya meninggal dan dimakamkan tuh dia tidak bisa ketemu.
Dan apakah itu menjadikan David Livingstone menjadi wis ora usah tuhan-tuhanan, aku ngelayani sampai sengkleh, sampai lumpuh, akhirnya papaku meninggal, aku ndak bisa ketemu. Apakah menjadikan David Livingstone seperti itu? Tidak, anak-anak. David Livingstone tetap setia akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia senantiasa sampai selama-lamanya. Dan David Livingstone pegang itu. Apapun yang terjadi, tidak ada masalah, ya. Meskipun itu menyakitkan hati, menyedihkan hatinya, tapi itu tidak menjadi masalah bagi David Livingstone. Akhirnya setelah beberapa lama dia kembali ke Afrika lagi. Anak dan istrinya, setelah anak-anaknya menikah, istrinya ikut ke Afrika, ke pedalaman, menemani David Livingstone masuk ke pedalaman. Kemudian mereka berdua melayani Tuhan bersama-sama. Senang ya, karena ada teman, ada yang mendampingi, istrinya mendampingi. Tapi itu tidak menjadikan David Livingstone itu malah senang ya. Karena beberapa saat kemudian istrinya itu sakit, demam, dan waktu dicari obatnya habis semua. David Livingstone bingung, dia tahu, dia seorang dokter, tahu dia harus memberi obat untuk istrinya karena sakit istrinya itu makin hari makin parah. Tapi dia tidak berdaya. Bagi seorang dokter, seorang suami yang melihat istrinya sekarat gitu, itu sangat berat buat David Livingstone. Tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai David Livingstone sampai selama-lamanya. Dan dia pegang itu meskipun apapun yang menimpa David Livingstone, tapi dia tetap percaya Tuhan menyertai David Livingstone. Dan akhirnya anak-anak setelah tidak ada obat, dia sudah berusaha, tapi memang keadaan di pedalaman obatnya sudah habis, tidak bisa apa-apa. Akhirnya istrinya meninggal. David Livingstone sedih ya, karena dia sangat mengasihi istrinya. Dia sangat sayang dengan istrinya. Dia tidak bisa menolong istrinya. Tapi David Livingstone tidak putus asa. Dia tetap mengasihi Tuhannya. Dia tetap setia. Dia tetap masuk ke pedalaman. Meskipun teman-temannya yang lain itu sudah tahu, pulang. Kondisimu tuh juga sudah tidak bagus ya. Jadi pulang aja. Tapi David Livingstone ngomong, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Aku akan masuk, aku akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhanku. Dan dia tetap nekat ya, dia tetap masuk. Tubuhnya juga makin lemah anak-anak. Makin lemah karena di sana dia juga kurang makan, kurang vitamin, juga kurang, pokoknya serba tidak enak lah. Dan akhirnya David Livingstone sakit juga ya. Teman-temannya yang menemani dia akhirnya juga ayo toh pulang aja supaya kamu bisa diobati di kota. Tapi David Livingstone ngomong, enggak, aku akan tetap masuk sampai akhir ya. Kemudian anak-anak, suatu malam David Livingstone dia di tempat tidurnya di satu kemah itu ya, dia kan tidurnya di kemah, di tenda ya, bukan kemah yang seperti
Yang pariwisata itu bagus, ada kamar mandinya, ada AC-nya. Ini ndak kemah biasa, tenda biasa, supaya ndak kehujanan aja. Jadi waktu itu dia duduk di tempat tidurnya dia bersila, dia mengumpulkan semua tenaganya. Dia sembahyang. Semua orang lihat, oh, Pak David sedang berdoa. Ya, berdoa dari malam sampai akhirnya yang nunggu sampai ketiduran. Paginya waktu dilihat, kok masih doa ya, masih sembahyang ya. Waktu dipegang, ternyata David Livingstone sudah meninggal dalam posisi dia berdoa. Demikian cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sampai dia mengorbankan hidupnya untuk Tuhan, untuk orang-orang Afrika. Dia memberikan hidupnya meskipun dia mempunyai masa depan yang bagus, yang cerah, tapi dia memilih hidup di pedalaman untuk melayani Tuhan. Itulah David Livingstone. Anak-anak, kalau anak-anak mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan, jangan sembarangan hidupmu, ya. Anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa ya wis pokoknya sembarang, nanti nek sudah tidak keterima universitas mana-mana jadi hamba Tuhan. Bukan. David Livingstone itu mau menjadi hamba Tuhan, dia mempersiapkan dirinya, dia mempersiapkan melengkapi dirinya menjadi seorang dokter, supaya dia bisa menolong sesamanya, bisa menolong orang lain dalam kesulitan. Dia bisa menolong, dia mempersiapkan dirinya. Meskipun sebenarnya kalau dia praktek menjadi dokter biasa, dia dapat menghasilkan uang yang banyak, tapi dia memilih seorang dokter yang melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Anak-anak, saat ini kalau anak-anak mau menjadi anak Tuhan yang taat pada Tuhan, anak-anak mempersiapkan diri, anak-anak belajar yang sungguh-sungguh, jangan malas, karena anak-anak perkembangan teknologi sekarang ini canggih-canggih. Kalau anak-anak malas, anak-anak tidak bisa apa-apa, anak-anak tidak bisa melayani dengan efektif. Jadi anak-anak, kalau anak-anak dari kecil mempunyai panggilan menjadi hamba Tuhan, anak-anak tidak boleh enak-enakan. Belajar yang sungguh-sungguh supaya waktu Tuhan memakai engkau itu bisa efektif, ya. Jadi anak-anak, Tante Jul ingin anak-anak belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan diri. Anak-anak yang belum tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu menjadi apa, anak-anak juga harus tetap mempersiapkan diri. Belajar yang sungguh-sungguh. Nggak usah main game terus, nggak usah dolan terus, ya. Anak-anak harus mempersiapkan diri supaya anak-anak bisa menjadi orang yang luar biasa. Oke, kita berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kalau kami hari ini belajar kehidupan dari David Livingstone, seorang dokter yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Tuhan, sekarang kami semua, kami mau juga mempersiapkan diri kami. Apapun Tuhan
yang Tuhan mau kami jadi apa. Kami mau Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, supaya pada saatnya nanti kami boleh bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan kami boleh persembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Let's go. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 knock. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kali ini Kak Afi akan bagikan ayat hebat. Wah, siapa yang siap mendengar ayat hebatnya? Oke, kita buka sama-sama ya. Di Filipi 4 ayat 4. Ayo kita buka sama-sama, Kak Afi tunggu. Filipi 4 ayat 4. Kak Afi bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Kalian semua bersukacita dimanapun kalian berada, apapun yang kalian alami, kalian terus bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke. Nah, sekarang Kak Afi punya pengumuman nih. Minggu depan kita akan ketemu lagi di channel yang sama dan di jam yang sama. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan juga share ke teman-teman kalian yang belum menonton acara ini, supaya bisa menjadi berkat untuk lebih banyak anak-anak di Indonesia. Oke? Oke, siap? Jangan lupa tetap baca Alkitab, tetap rajin berdoa, dan tetap bersukacita. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan berkati Kak Agis. Bye-bye. Setelah kita mendengar firman Tuhan, yuk kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya turun berkat-Mu atas anak-anak yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup mereka, memimpin mereka di dalam takut akan Tuhan, di dalam ketaatan akan melakukan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin setiap anak-anak menjadi anak-anak untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.